Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ripka Inhutapea dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan mata kuliah Pasar Uang dan Modal. Dosen pengampu Dr. Sugeng Prayetno MM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang manajemen pasar uang konvensional untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Sugeng Prayetno dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat pertemuan abstrak yang digunakan untuk para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Menurut Andri, pasar uang adalah sistem pasar yang memfasilitasikan terjadinya persaingan antar produk dan turunan keuangan, misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. Tujuan pasar uang yang pertama, memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, memenuhi clearing yang harus segera dibayar. Tujuan bagi pihak di pasar modal yang pertama, memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Fungsi dan manfaat pasar uang. Pasar uang berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk kontraksi moneter. Lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral pemerintah. Fungsi pasar yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk biaya modal kerja. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dan menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Manfaat pasar uang yaitu yang pertama, memacu suksesnya pembangunan ekonomi. Yang kedua, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek. Yang keempat, terpenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kelebihan dan kelemahan pasar uang. Kelebihan pasar uang yang pertama, sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek. Yang kedua, sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki badan usaha. Jadi kelemahan pasar uang yang pertama, risiko pasar yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami
capital loss. Yang kedua, resiko investment, yaitu yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang ketiga, risiko inflasi pemberi pinjaman. Selanjutnya, jenis-jenis pasar uang. Bagian yang pertama, pasar saham, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Yang kedua, pasar obligasi, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Yang ketiga, pasar keuangan, yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Yang keempat, pasar derivatif, yaitu sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Yang kelima, pasar berjangka, yaitu sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masa mendatang. Yang keenam, pasar asuransi, yaitu memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. Yang ketujuh, pasar valuta asing, yaitu memfasilitasi perdagangan valuta asing. Ciri-ciri pasar uang dan lembaga. Pasar uang dan pasar modal merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Lembaga-lembaga pasar uang, yaitu yang pertama, bank-bank, yang kedua, perusahaan-perusahaan umum, yang ketiga, perusahaan asuransi, yang keempat, yayasan, dan yang kelima, lembaga keuangan lainnya, yaitu koperasi dan rumah gadai. Indikator pasar uang, yaitu yang pertama, suku bunga pasar uang, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain. Yang kedua, volume transaksi pasar uang antar bank. Yang ketiga, suku bunga pasar uang antar bank. Yang keempat, volume transaksi pasar uang antar bank. Yang kelima, JIBOR, yaitu suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam-meminjam antar bank. Yang keenam, suku bunga deposito. Yang ketujuh, nilai tukar rupiah. Yang kedelapan, suku bunga kredit. Yang kesembilan, indeks harga konsumen. Yang kesepuluh, sertifikat Bank Indonesia. Kebijakan pengembangan dan instrumen pasar uang. Yang pertama, kebijakan konvensional. Yang pertama, penggunaan sertifikat Bank Indonesia sebagai piranti operasi pasar terbuka sekaligus pasar uang. Yang kedua, pengguna surat berharga untuk memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang dalam menempatkan dana. Yang ketiga, pengembangan pusat informasi merupakan suatu sistem yang tidak hanya terbatas. Yang keempat, penetapan JIBOR merupakan hasil rata-rata suku bunga. Yang kelima, penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas. Selanjutnya, instrumen pasar uang di Indonesia. Instrumen atau surat-surat berharga diperjualbelikan dalam pasar uang cukup bervariasi, termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan usaha di Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia. Yang pertama, surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum. Yang kedua, sertifikasi deposito adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh bank
dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atau unjuk. Yang ketiga, pasar valuta asing, yaitu tempat seseorang untuk membeli atau menjual sejenis mata uang. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan alat keuangan berdurasi singkat yang dikeluarkan oleh bank dan memberikan bunga tetap. Sertifikat ini secara sah dapat dijadikan jaminan investasi ataupun dijual kepada pihak lain dan simpanan nasabah serta resmi oleh pemerintah. Selanjutnya, commercial paper. Commercial paper adalah surat sanggup atau promise tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Commercial paper yaitu promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek. Call money yaitu kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dan bank lainnya dalam waktu jangka pendek. Interbank call money merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Call money adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar. Selanjutnya, repurchase agreement. Repurchase agreement yaitu transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang sudah dijual. Selanjutnya, banker acceptance. BA merupakan instrumen pasar yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau membeli valuta asing. BA adalah time draft yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau membeli valuta asing. Di sini sebagai contoh, seorang manajer pasar uang bekerja untuk sebuah perusahaan untuk menginvestasikan dan menawarkan produk pasar kepada klien korporat, dan klien tersebut memiliki dana yang akan diinvestasikan untuk jangka waktu pendek dengan tujuan mempertahankan likuiditas yang semakin tinggi. Alright, sebelumnya saya minta maaf apabila ada perkataan yang salah atau penulisan kata yang kurang. Saya minta maaf, dan penulisan kurang berkenan dalam penyampaian materi untuk memenuhi tugas materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.